Indonesia sebetulnya ditawari untuk membeli F-16 Viper oleh Amerika Serikat alias AS. F-16 Viper sebagai jet tempur generasi 4.5 sebetulnya cocok bagi Indonesia. Terlebih Indonesia sudah mengoperasikan F-16 sejak lama dan mempunyai fasilitas MLU untuk mengupgrade ke versi Viper. Militer Indonesia memang lebih familiar menerbangkan F-16. Sejak tahun 1980-an, F-16 sudah memperkuat Indonesia. Sebanyak 1 skadron F-16 Indonesia saat itu sebagian bergabung dalam tim aerobatik Elang Biru yang legendaris itu. F-16 yang menang meski Indonesia mungkin lebih prefer memakai Mirage 2000. Terbukti saat ini Indonesia mengincar Mirage 2000. Padahal Mirage 2000 pernah hampir diberi gratis oleh Qatar ke Indonesia pada tahun 2009. Saat itu Indonesia menolak dan kini malah hendak membelinya. Media India, IndianExpress.com sebetulnya pada tahun 2003 sudah mengungkapkan perihal Mirage 2000 Qatar ini. India dan Pakistan awalnya menginginkan Mirage 2000 Qatar ini. Keduanya bersaing demi mendapatkan Mirage 2000 Qatar. Pesawat yang ingin dijual Qatar telah memicu perlombaan antara New Delhi dan Islamabad. IAF sangat merekomendasikan pembeliannya kepada pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya. Mirage tahun 2000-5 berkemampuan nuklir 10 Qatar baru-baru ini dibahas oleh Dewan Akuisisi Pertahanan, badan puncak untuk pembelian sistem senjata di Kementerian Pertahanan. Tapi kedua negara buru-buru undur diri karena biaya perawatan Mirage 2000 yang tak ekonomis. TNI AU saat ini sudah mempunyai kemampuan mengupgrade F-16 Block 15 ke versi lebih tinggi. Dengan asistensi Lockheed Martin, Kans Indonesia mengupgrade sendiri F-16-nya ke versi Viper terbuka lebar. Falcon Star MLU ini merupakan persembahan kebanggaan karena selain service life dan kemampuan avionik persenjataan pesawat yang meningkat secara signifikan, program ini juga mendapat berbagai macam benefit lain. Di antaranya, TNI AU mendapat pengalaman untuk menyelenggarakan program sebesar Falcon Star MLU secara mandiri, di mana di negara lain dilaksanakan oleh perusahaan selevel manufaktur. Kemudian kemampuan teknisi-teknisi kita baik Bintara maupun Tamtama mendapat peningkatan skill level secara signifikan. Lockheed Martin pun secara khusus menyebut Indonesia lebih cocok mengoperasikan F-16 Viper. Alasannya masuk akal, yakni Indonesia sudah punya segalanya untuk melanjutkan ke tahap F-16 Viper. Berikut adalah 3 alasan mengapa F-16 Block 72 yang kuat dapat berfungsi sebagai jembatan antara armada F-16 Indonesia saat ini dan pesawat generasi kelima seperti F-35, jelas LockheedMartin.com. Ada beberapa perangkat di F-16 Viper yang kompatibel dengan avionik F-35. Dengan 34 unit F-16, TNI AU telah memiliki peralatan pendukung F-16, suku cadang, dan pilot terlatih serta personel pemeliharaan. Pesawat F-16A Block 15 IDAF yang baru-baru ini ditingkatkan membawa peningkatan struktural paruh baya dan avionik yang ditingkatkan ke armada, dan sekarang jet ini akan melengkapi F-16 Block 72. Faktanya, sekitar setengah dari rantai pasokan F-16 memiliki kesamaan dengan F-22 dan F-35. F-16 terus berfungsi sebagai rumah kerja armada udara NATO dan misi pertahanan sekutu di seluruh dunia. 5 negara telah memilih F-16 Block 70/72 baru untuk alasan ini dan banyak lagi. Satu lagi alasan kenapa Indonesia harus jadi yang berikutnya. Ada banyak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya. Dengan armada 34 pesawat F-16 Block 15 saat ini, Angkatan Udara Indonesia memiliki peralatan dan suku cadang pendukung F-16 serta pilot terlatih dan personel pemeliharaan. Namun jika Indonesia membeli jet tempur lain macam F-15 Eagle II, maka pemborosan yang didapat. Meski demikian, media China, New.Kiki.com pada tanggal 3 Juni tahun 2020 mengejek platform F-16 Viper bila dibeli Indonesia. China menjelaskan jika F-16 merupakan jet tempur tua. Pun bila di-upgrade ke versi Viper pun F-16 Indonesia tetap berumur tua. Bagaimanapun, pejuang ini dapat dianggap sebagai yang maha kuasa, tidak hanya memiliki kemampuan tempur udara yang baik, tetapi juga dapat melakukan berbagai tugas taktis termasuk serangan darat,
operasi interferensi elektromagnetik, dan membuat sebagian besar negara-negara kecil dapat menerimanya. Saat ini, beberapa jet tempur F-16 di bawah Indonesia telah dimodifikasi oleh Amerika Serikat dan di-upgrade ke tipe F-16 Viper terbaru yang telah mencapai standar teknis F-16 Block 72, memaksa, jelasnya. China menyoroti umur F-16 Indonesia, padahal, jet tempur F-16 di tangan Indonesia dibeli pada 1980-an. Saat itu, berkat proyek pembelian militer Bima Sena Idamai, Amerika Serikat memberikan 12 unit jet tempur F-16AB kepada TNI AU bahkan telah mencapai 30 tahun yang mencengangkan. Yang sudah tua, bila tak di-upgrade sangat terbelakang kemampuannya. Saat ini, sisa umur jet tempur ini sangat tidak mencukupi. Tanpa modifikasi, kinerja jet tempur ini sangat terbelakang. Namun musuh bebuyutan China, Taiwan menyarankan Indonesia tetap membeli F-16 Viper, sebab China akan kesulitan menghadapi F-16 Viper Indonesia. Penerbang Dharma Salman Rusmil Sultan. Pada kesempatan ini merupakan penghargaan yang tinggi-tingginya kami izinkan saya, Mayor Penerbangan Pritita Arfianto,